Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini dengarkanlah firman Tuhan bagi kau yang ada di tempat ini, juga bagi kau yang ada di rumah. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menentukan kuasa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dengarlah umat Tuhan, bagian kita hanyalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di tempat ini. Jangan pikirkan tentang kapan saatnya, jangan pikirkan, jangan tanya kapan saatnya dan waktunya. Ingatlah bagian kita, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Hari ini adalah hari ketiga, di mana hari penantian, di mana Tuhan menjanjikan kepada setiap kita, yaitu akan tiba saatnya Roh Kudus akan dicurahkan bagi saya dan saudara, supaya kita menjadi saksi di tempat ini, di Yerusalem, Judea, bahkan sampai ke ujung bumi. Oh haleluya. Aku percaya ada
Roh Kudus maniskan lembut, Rohnya sejati dan suci hati, mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Katakan, angkat tanganmu. Tuhan, biarlah tangan-tangan yang terangkat dan terbuka hari ini, yang merindukan lawatan kuasa Roh Kudus, yang merindukan pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melewati hari-hari Kau, untuk menolong menghibur setiap kami. Kau terutama, katakan, Kau yang kuperlu. Kau yang terutama, ya, selain Roh Kudus tidak ada nama lain yang mampu dan ditepati. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami telah dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, mencurahkan untuk melawan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya hanya orang yang percaya, hanya orang yang membuka hatinya, hanya orang yang mau unity dengan Tuhan yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini hamba-Mu akan berbicara tentang perkataan Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya, untuk itu hamba-Mu meminta perkenanan daripada Tuhan, memohon perkenanan daripada Tuhan. Turunlah perkenanan-Mu atas hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini, biar nama-Mu semakin ditinggikan melalui perkataan hamba-Mu ini. Urapi dari mulut bibir perkataan hamba-Mu ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap kami, ampunilah setiap kami, ampunilah setiap kami ya Bapa. Kami mohon perkenan daripada Tuhan untuk kami dapat dan layak untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bagi-Mu segala puji dan syukur. Bahkan sampai selama-lamanya hamba berdoa sepanjang firman-Mu diberitakan, hamba tidak akan pernah izinkan kuasa apapun yang bukan berasal daripada Allah selain daripada kuasa Roh Kudus. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar konsentrasi
menyertai para umat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming dan tempat ini Tuhan. Urapi dan berkatilah para umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, terlebih untuk melakukannya bersama saya, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Teman-teman tim musik bisa duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya lihat di sini ada 1000 jiwa, tapi suaranya masih sekitar 10 jiwa saja yang hadir. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ini bertepatan dengan hari Idul Fitri. Iya kan? Teman-teman kita, saudara kita sedang merayakan hari kemenangan. Bapak Ibu, kemenangan bagi umat yang percaya itu bukan satu hari. Setiap hari selalu menang bersama dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan paling mulia untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Semua bersuka cita, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menampilkan slide saya Bapak Ibu, izinkan kita untuk membacakan firman Tuhan yang dimana Bapak Ibu hari ini kita akan mulai dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Pentakosta. Yang di rumah juga siapa Alkitabnya buka, ikuti bersama dengan kita di tempat ini. Ya, supaya kita sama-sama diberkati. Dan pastikan hari ini Bapak Ibu memahami betul dengan firman Tuhan. Amin. Supaya Bapak Ibu jangan tersesat. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana, Bapak Ibu bisa menjawabnya sesuai dengan Alkitab. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sesuai dengan akal logikamu, jangan sesuai dengan akal logika dan pikiran kepintaranmu yang kau dapatkan. Tetapi jawablah sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar hari ini Bapak Ibu. Yang sudah mendapatkannya bangkit berdiri bersama dengan saya. Bapak Ibu, ya yang sudah dapat boleh sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga sama-sama bangkit berdiri bersama dengan kita. Kita akan sama-sama membacakannya secara bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-10 ya Bapak. 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang ini menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Iya. Oh, haleluya, sudah ditampilkan slide saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 13. Nah, Bapak Ibu, saya akan pelan-pelan Bapak Ibu ya, dengan singkat, dan Bapak Ibu supaya menangkap. Usahakan Bapak Ibu menyimak karena saya akan Bapak Ibu menerangkannya secara cepat saja ya, karena ini agak panjang. Saya akan menyingkat waktu saya Bapak Ibu. Ya, supaya kita jangan lari dari firman Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan di sini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tempat. Ya, orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, yang pertama, orang percaya, ya, hanya orang percaya. Orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang kedua, tiba-tiba, ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, di mana mereka duduk. Nah, Bapak Ibu, tadi ayat pertama bilang satu tempat mereka berkumpul. Ayat yang kedua katakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu, saya katakan ini Bapak Ibu, Roh Kudus memang ada pada saat itu di Loteng Yerusalem. Hari ini umat yang percaya berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu juga memenuhi tempat ini juga yang ada di rumah-rumah saudara. Maka itu pastikan Anda yang mengikuti live secara live hari ini Bapak Ibu, yang ada di rumah, pastikan engkau sudah menghormati Roh Kudus, karena Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang layak di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, lanjut yang keempat, bersambung Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, coba dikasih stabilo ayat 4. Ya, saya mengambil kata Roh Kudus. Ya, yang pertama di situ belum dikasih tahu siapa namanya. Yang keempat baru keluarlah namanya. Siapa itu setiupan angin keras? Siapa itu lidah-lidah seperti nyala api, Bapak Ibu? Ya, di situ katakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bapak Ibu, 4a katakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema saya adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, Roh Kudus. Nah, banyak orang bertanya-tanya siapa itu Roh Kudus. Ya, siapa Roh Kudus? Bapak Ibu tahu siapa Roh Kudus? Roh Kudus bukan hanya suatu zat Bapak Ibu yang setiap hari kita meminta untuk dipenuhi. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana apa yang di Alkitab katakan tentang Roh Kudus. Amin. Yang mengerti katakan amin. Siapa itu Roh Kudus? Iya kan? Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? What is Holy Spirit itu? Apa? Itulah. Setahu saya itu what is Holy Spirit, tapi nggak tahu tak ganti ya. Saya pakai ilmunya Pak Gembala. Oke, siapa itu Roh Kudus? Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu, setelah mereka tahu siapa Roh Kudus, bagaimana supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Bapak Ibu perlu Ibu ketahui bahwa namanya sudah Roh Kudus. Tuhan janjikan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sebelum dia berangkat ke surga, firman Tuhan tadi Bapak Ibu saya katakan Kisah Rasul ya, tadi saya sudah bacakan ya, Kisah Rasul 1 ya, ayat 6 sampai ke 8 katakan begini. Sebelum dia berangkat ke surga, dia bertemu dengan murid-muridnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sama dengan pertanyaan kita, Tuhan, maukah pada masa ini, masa kesukaran, engkau memulihkan keluargaku? Maukah engkau memulihkan hidupku? Maukah engkau memulihkan ekonomiku? Maukah engkau memulihkan studiku? Maukah engkau memulihkan hidup pribadiku? Hubungan pribadiku kepada Tuhan. Nah, banyak pertanyaan seperti itu, tapi Tuhan tanya begini jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Katakan amin. Jangan tanya-tanya kapan aku dipulihkan Tuhan, kapan aku bisa gini. Jangan tanya Tuhan, dan engkau tidak perlu mengetahui tentang masa dan waktu. Ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Wow, kuasa Tuhan itu terlalu besar. Kalau sudah kuasa Tuhan bekerja, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapa yang dapat menutup pintu ketika Tuhan sudah membukanya? Siapa yang dapat menurunkan ketika Tuhan sudah meninggikannya? Amin Bapak Ibu. Lanjut ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, apa yang dikatakan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti penting ada Roh Kudus kalau kita mau dipulihkan.
dibebaskan? Kapan waktunya aku merdeka? Kapan waktunya aku bisa pulih? Jangan tanya. Yang harus penting Bapak Ibu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus yang paling penting pertanyaan kita. Seharusnya murid-muridnya tanya, Tuhan kalau Kau terangkat, terus siapa teman? Ini pertanyaan yang benar. Jangan tanya kapan dipulihkan, karena itu adalah waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus diturunkan bagi kita. Ada satu pribadi namanya Roh Kudus. Itu yang akan kita bahas di tempat ini, supaya kita jangan salah kiprah tentang Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit sakit datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya disembuhkan. Setelah sembuh pergi buat dosa lagi. Masa kesukaran datang ke gereja, ke rumah Tuhan, minta Roh Kudus supaya kita diberkati, dilegakan. Setelah masa kesukaran selesai, hidupnya seenak-enaknya lagi. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah bukan hanya sekedar kekuatan. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia pribadi Bapak Ibu. Dia sama seperti saya dan saudara. Kenapa saya bilang nanti kita akan bahas? Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya, oke. Next slide-nya. Nah, Roh Kudus dia adalah pribadi. Katakan pribadi. Katakan pribadi. Amin Bapak Ibu. Kita pelan-pelan tapi secara cepat saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu untuk itu simak baik-baik. Jangan izinkan fokus saudara kemana-mana supaya Bapak Ibu jangan salah tangkap. Amin. Amin. Yang di rumah juga pastikan Bapak Ibu terhindar dari segala bentuk gangguan apapun, sekecil apapun, dari handphone, ya, dari anak-anak, dari masalah pekerjaan rumah. Singkirkan sebentar, berikan waktumu 2 jam saja untuk Tuhan. Amin. Tidak lama-lama ibadah kita. Bapak Ibu, nah, yang pertama, Roh Kudus dia adalah pribadi. Katakan pribadi. Ya. Buktinya dia banyak memiliki sebutan. Nah, saya katakan dia banyak memiliki sebutan. Bapak Ibu, saya katakan kepada Bapak Ibu, ya. Siapa yang punya nama di sini? Tidak ada yang punya nama. Ya, nama kita adalah manusia. Maksudnya sebutan kita adalah manusia. Betul? Sebutan kita adalah manusia. Ya, Roh Kudus sebutannya Roh Kudus, namanya ada Pak. Pertama dia penolong. Kita manusia banyak umatnya. Saya nama Prima, istri saya namanya Novilda, ada Pak Elpis, sama-sama manusia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah itu disebut sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16 katakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang, ya, seorang penolong. Siapa yang melawan Alkitab? Ya, seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lama. Seorang penolong yang lain berarti ada lagi Bapak Ibu. Katakan amin. Seorang penolong yang lain supaya ia itu besar, berarti tertuju kepada Roh Kudus. Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kalau sudah Roh Kudus turun ke atas kita, berarti Roh Kudus ada selama-lamanya atas hidup kita. Nah pertanyaannya, apakah kita menghormati Roh Kudus? Kalau kita tahu Roh Kudus itu adalah Roh yang suci, tidak mungkin kita hidup sembarangan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita izinkan pikiran kita terbawa dengan pikiran yang negatif. Amin Bapak Ibu. Nah itu dikatakan ya, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahasa Bataknya katakan forevermore. Iya kan? Iya. Itu Bapak Ibu, kalau saya tidak salah, benar ya? Nah itu. Yang kedua, selain penolong, Roh Kudus juga disebutkan sebagai penghibur. Ada namanya Bapak Ibu ya. Nah itu dicatat dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi penghibur ya, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, untuk itu ketika kita ada dalam suatu masalah, terus kita dapat pengajaran baru, iman baru, itu bukan karena engkau sekolah sampai teologi yang tinggi, sampai DTH, doktor teologi, atau yang disebut dengan dasar tinggi hati. Bukan Bapak Ibu, bukan karena engkau magister teologi, karena engkau pintar mampu mengajarkan kepada orang lain. Bukan, itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Bukan hanya firman Tuhan tentang ekonomi, tentang pengaturan ekonomi, pengaturan kesehatan, memanage keluarga. Engkau pintar, engkau bisa memanage keluargamu, memanage ekonomimu, memanage keuanganmu, memanage kesehatanmu, hidupmu. Itu semua karena Roh Kudus. Segala sesuatu, bukan hanya mengajarkan tentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Nah, di Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita pada masa kesukaran tentang apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah pribadi, seorang pribadi. Alkitab mencatat. Untuk itu ketika Roh Kudus hadir, di mana rasa hormatmu kepada Roh Kudus? Wow. Dia sama dengan kita. Dia memiliki kehendak, dia memiliki pikiran, dan dia juga bisa memutuskan sesuatu. Mengambil keputusan, nanti kita akan belajar. Dia bisa mengambil keputusan Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama dengan Alkitab. Ya, karena ini Bapak Ibu 10 hari penantian di mana kita akan menanti Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Supaya maka dari itu Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, pastikan engkau mengerti tentang Roh Kudus. Supaya pada saat engkau mengikutinya, engkau tidak sembarangan. 10 hari mengikuti ibadah penantian, lewat 11 hari Bapak Ibu, engkau suka-sukamu hidup, tidak menghargai Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hidupmu. Pahamilah tentang Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dengar. Nah, ini yang dikatakan. Nah, Yohanes 15 ayat 26 dikatakan begini. Ya, jikalau penghibur yang akan kuutus, penghibur lagi-lagi disebut dengan penghibur. Pertama tadi apa? Penolong. Yang kedua namanya apa? Penghibur. Ya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran keluar dari mana? Dari Bapa. Berarti Roh Kudus bagian dari Bapa, keluar dari Bapa. Dia bukan dari mana-mana, dia bukan diciptakan Tuhan, tetapi dia berasal dari Tuhan. Amin. Nah, ini Bapak Ibu dengar, yaitu jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, siapa? Yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ini bukan saya Bapak Ibu yang katakan, Alkitab yang katakan. Berarti Roh Kudus bagian dari Bapa, tidak akan pernah terpisahkan dari Tritunggal. Ada pengajaran Bapak Ibu bilang Roh Kudus tidak setara dengan Bapa. Bagaimana mungkin tidak setara dengan Bapa sementara Roh Kudus keluar dari Bapa? Amin. Bapak Ibu, saya akan cepat. Pastikan Bapak Ibu mengerti ya pengajaran ini. Oke? Nah, ia akan bersaksi tentang aku. Ada komanya lanjut, ia akan bersaksi tentang aku. Ketika Bapak Ibu bersaksi tentang kebesaran Tuhan dalam Bapak Ibu, itu bukan Bapak Ibu, tetapi gerakan daripada Roh Kudus. Untuk itu jangan tinggi hati Bapak Ibu. Terus jangan tahan diri. Kalau ada gerakan untuk bersaksi, melangkah dengan iman, karena itu gerakan Roh Kudus. Kalau engkau menahannya Bapak Ibu, berarti engkau sedang mengecilkan karya Roh Kudus. Engkau sedang mempersempit karya Roh Kudus. Engkau sedang mempersempit ruangan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kalau semakin sempit engkau menahan Roh Kudus, sempit sehingga tidak ada ruang lagi untuk dia, Bapak Ibu, tidak ada ruang lagi untuk dia, maka dia akan pergi. Karena apa?
Tidak ada ruang lagi dalam hidupmu untuk dia bersemai. Siapa yang salah? Bukan Roh Kudus, tapi hidupmu yang salah. Engkau sedang mempersempit karya Roh Kudus dalam hidupmu, menahan-nahan. Engkau membesarkan kedaginganmu tetapi memperkecil rohmu. Yang setuju katakan amin. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 7 katakan begini lagi tentang penghibur. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, ku itu huruf besar, berarti Tuhan sedang berbicara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, jikalau Tuhan tidak pergi, terbatas. Ya, karena apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu Bapak Ibu seorang pribadi yang begitu banyak namanya. Sebenarnya ada banyak Alkitabnya ayatnya, tetapi karena waktu saya pikir Bapak Ibu, kalau saya diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk dari Tuhan, ya, saya akan mengajarkannya dalam pengajaran Bapak Ibu. Banyak. Nanti saya akan share tentang catatan saya Bapak Ibu akan saya kasih kepada Bapak Ibu. Saya janji saya akan share ya tentang yang lengkapnya semua. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Untuk itu jangan bersedih hati ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bersyukurlah karena penghibur selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Untuk apa penghibur? Tapi tadi Bapak Ibu, ayat yang ke-26 Yohanes 15 katakan, penghibur yaitu Roh kebenaran yang dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus juga Bapak Ibu akan mengajarkan sesuatu kepadamu, mengingatkan kepadamu tentang apa yang telah dikatakan Tuhan kepada kita sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Untuk itu penting Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan penting. Penting Roh Kudus ada dalam hidupku. Katakan penting Roh Kudus ada dalam hidupku. Dan sangat penting. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Ya, yang pertama Roh Kudus memiliki sebutan. Yang pertama dia disebut dengan penolong. Yang kedua dia disebut sebagai penghibur. Nah, yang ketiga Bapak Ibu disebut sebagai Roh Allah. Katakan amin. Kalau udah Roh Allah Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau Roh Allah berarti Allah sendiri, bagian dari Allah. Nah, kalau Roh Allah diam dalam hidup kita, masakan kita masih mau bermain-main? Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah ini ya, Roma 8 ayat 9 katakan. Ya, sekali lagi saya ingin pastikan saudara terfokus supaya Bapak Ibu jangan tersesat. Kita akan belajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pentingnya yang kedua Roh Kudus dalam hidup kita adalah supaya kita ditetapkan menjadi milik Kristus. Kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus, siapa yang mempunyai kita? Pertanyaan besar muncul lagi Bapak Ibu. Sekali lagi, Roh Kudus itu penting bagi hidupku. Katakan, Roh Kudus itu penting bagi hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus itu penting bagi hidupku. Dan sangat penting. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Ya, supaya kita menjadi milik Kristus. Itulah materai yang dimateraikan kepada kita. Pengangkatan tiba dari tiba. Ada Roh Kudus sudah bersama dengan dia. Oh, kalau nggak Roh Kudus berarti roh hanya dua saja yang bergentayangan Bapak Ibu. Kalau tidak Roh Kudus, Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ada dua saja. Nah, lanjut Lukas 4 ayat 18. Ya, kita akan belajar dengan cepat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku. Ya, itu Tuhan katakan. Oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Lagi-lagi disebut Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, Roh Allah. Amin Bapak Ibu. Namanya Roh Kudus, tapi banyak sebutan. Ada penolong, ada penghibur, juga disebut
dengan Roh Allah. Ya, untuk itu jangan main-main dengan Roh Kudus. Makanya ada Alkitab mencatat dosa yang tidak diampuni apa? Menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa. Berarti sama saja engkau sedang menghujat Bapa. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu ya. Lanjut Kisah Rasul 16 ayat 7 katakan begini. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, ya, ada sebutan Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah tidak mengizinkan mereka. Ini sebutan bagi Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Yang di rumah yang mengerti katakan amin. Oke, next. Nah itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Next, lanjut. Lanjut. Sering. Oh, ada gangguan. Haleluya. Pastikan yang di multimedia masih bangun. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, siapa itu Roh Kudus? Ya. Yang kedua, bukti kalau Roh Kudus adalah pribadi dapat dilihat dari sifat-sifatnya Roh Kudus. Yang tadi Roh Kudus punya sebutan. Yang kedua, Roh Kudus punya sifat-sifat. Saya manusia, namanya prima silega, dan saya ada sifat-sifat saya. Paham sampai di sini? Sebutan saya adalah manusia. Nama saya adalah prima silega yang diberikan Bapak saya. Ya, namanya Roh Kudus yang diberi namanya namanya Roh Kudus, sebutannya diberikan Bapaknya, penolong, penghibur, dan Roh Allah. Itu nama yang dikasih Bapaknya. Saya manusia, ya, saya diberikan nama oleh Bapak saya, prima silega. Singkatannya, nama panjangnya Maratama Prima Abisaran Siregar. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke dengan janji Tuhan, sepanjang namamu akan sepanjang itu juga engkau akan pergi. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu, ya. Oh haleluya. Nah itu bukti kalau Roh Kudus adalah pribadi dapat bersifat, dapat dilihat dari sifat-sifatnya Roh Kudus, yaitu ya. Bukti kalau saya manusia, saya punya nama. Terus selain saya punya nama, saya punya sifat karakter. Yang mengerti katakan amin. Yang di rumah yang mengerti katakan amin. Kalau kita tidak punya sifat tertentu, tidak punya karakter tertentu, kita bukan manusia Pak, Bu. Saya tidak tahu apa namanya. Sedangkan roh jahat, Roh Kudus saja punya sifat. Apalagi kita kalau tidak punya karakter tertentu, maka saya bingung mau disebut apa. Oh iya, patung. Iya kan? Karena patung nggak bisa bergerak. Tapi dia punya sifat. Sifatnya apa Pak? Sifatnya cuma berdiri saja. Kalau dia cuma berdiri diam nggak bergerak, nah itu patung. Amin. Maka semua punya sifat. Nah ini dia, dapat dia dari sifatnya kita akan belajar. Next, bisa di next. Ini dia. Ya, yang pertama sifat Roh Kudus. Roh Kudus dapat mengambil keputusan. Roh Kudus dapat mengambil keputusan. Sama seperti saya bisa mengambil keputusan. Iya, tidak. Roh Kudus, kita buka Bapak Ibu, Kisah Rasul 15:28 katakan begini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Yang dikatakan Bapak Ibu bukan di luar keputusan kami dan Roh Kudus, tetapi dikatakan di luar, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Katakan keputusan. Roh Kudus dapat mengambil keputusan, katakan. Sekali lagi, Roh Kudus dapat mengambil keputusan. Amin. Nah lanjut, supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, segala sesuatunya Bapak Ibu kita perlu keputusan daripada Roh Kudus. Jangan ambil keputusan diri sendiri. Nah kita mencatat, sebab ini keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jangan balikkan keputusan. Jangan balikkan kalimatnya, sebab ini adalah keputusan kami dan Roh Kudus. Jangan. Berarti itu logika duniamu yang main.
Alkitab mencatat, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Berarti tandanya mereka mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya, itu yang pertama. Roh Kudus mengambil keputusan. Tidak lama Bapak Ibu, yang kedua, Roh Kudus memiliki pikiran. Ya. Roma 8 ayat 7 katakan begini. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Ya, mengetahui maksud roh itu. Bapak Ibu kalau melihat seseorang sedang melihat maksudnya, berarti pikiran saudara sedang bermain. Ya, mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan Roh Kudus memiliki pikiran. Amin Bapak Ibu. Ya, dia mengetahui segala sesuatunya. Ya, nah itu yang kedua, dengan cepat. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki kehendak. Sama seperti saya prima siregar, saya juga punya kehendak. Untuk itu jangan lebih tinggi kehendak kita daripada kehendak Roh Kudus. Supaya keputusan yang kita ambil adalah bukan keputusan kita, tetapi keputusan Roh Kudus dan keputusan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu, memiliki kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11 katakan, ya, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nya itu huruf besar tertuju kepada Tuhan. Coba cek Alkitab saudara, benar atau tidak? Atau ini karangan tulisan saya? Atau nya itu saya sengaja besarkan di slide? Coba cek Alkitab saudara. 1 Korintus 12 ayat 11. Yang dikehendakinya tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Roh Kudus, Roh yang sama. Ada kata Roh dimaksud di situ. Berarti Roh Kudus punya kehendak. Katakan kehendak. Katakan kehendak. Amin Bapak Ibu. Nah itu sifat Roh Kudus. Pertama apa? Dia punya keputusan, dapat mengambil keputusan. Yang kedua apa? Dia memiliki pikiran, mengetahui segala sesuatunya. Yang ketiga apa? Dia memiliki kehendak. Amin. Nah yang keempat, Roh Kudus memiliki pengetahuan. Haleluya. 1 Korintus 12 ayat 11 katakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu yang apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Katakan amin. Ada sebutan roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. 3 sebutan orang, 3 sebutan Roh Kudus. Pertama dia penolong, penghibur. Yang kedua Roh Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksudkan Roh Kudus memiliki pengetahuan. Dia Allah yang Maha Tahu. Untuk itu ketika saudara sedang mengerjakan sesuatu dan saudara mau mendapatkan ide yang cemerlang, itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Saya kasih tahu sekali lagi, itu Roh Kudus. Sebab dia Allah yang mengetahui. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang keempat. Yang kelima, Roh Kudus juga memiliki perasaan sama seperti saya dan saudara. Amin. Itu ayatnya panjang Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, dia punya perasaan kasih. Ada rasa cinta. Saya kalau tidak punya kasih, tidak punya cinta, tidak mungkin saya mau menikah. Karena apa orang bisa menikah? Karena timbul rasa cinta. Kenapa Roh Kudus bisa bersatu dengan kita? Karena ada rasa kasih. Kita mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi kita. Maka bersatulah antara kita dan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Tidak mungkin orang bisa berhubungan intim kalau tidak ada rasa cinta dan rasa kasih. Engkau tidak bisa berhubungan intim dengan Tuhan kalau engkau tidak memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rasa cinta itu yang membuat engkau rindu kepada Dia. Bukan yang lain, bukan berkatnya, bukan mujizatnya,
tetapi cintanya itu yang besar sama kita, yang membuat kita terus merindukan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Itu yang kedua, dia juga miliki yang namanya duka cita. Roh Kudus bisa berduka cita? Bisa Bapak Ibu. Sebab itu janganlah engkau mendukakan hati. Buka Alkitabnya, Efesus 4 ayat 30. Ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Ya, dengan cepat, jangan lama-lama. Efesus 4 ayat 30, dengan cepat siapa yang dapat? Siapa di luar? Silakan. Efesus 4, bisa bantu siapa yang udah dapat? Efesus 4 ayat 30. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya Bapak Ibu sama. Artinya Roh Kudus bisa berduka. Lanjut. Ya. Yang telah memeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin Bapak Ibu. Nah ini tadi kita bahas Bapak Ibu, pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai materai. Rapture datang, kita menghadap tahta penghakimannya Tuhan. Tuhan lihat ada Roh Kudus yang bersama dengan dia. Itu materainya Bapak Ibu. Ini buktinya Bapak Ibu, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu punya duka cita juga. Bagaimana dia bisa merasakan duka cita pada saat kita sedang menghujat Roh Kudus? Dia berduka. Sama seperti saya dan saudara. Ketika saya dan saudara tidak disebut di tengah-tengah keluarga saudara, saudara sudah mengalami duka cita. Saya tidak disebut lagi anak dari marga Siregar, maka saya akan sedih dan duka cita. Saya dicoret dari kartu keluarga ayah saya, maka saya akan mengalami duka cita. Begitu juga Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kita hujat, kita coret materinya dalam hidup kita, maka dia akan berduka cita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu dia punya sifat Bapak Ibu, dia punya perasaan duka cita juga. Ya. Amin Bapak Ibu. Katakan duka cita. Amin. Saya berdoa biar pengampunan Tuhan turun atas kita yang telah membuat Roh Kudus berduka cita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus juga memiliki perasaan sukacita. Sama seperti saya dapat berkat sukacita. Ya kan? Naik pangkat sukacita, naik golongan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Atau ada yang tidak mau naik golongan, tidak mau naik pangkat? Haleluya. Ya, nggak usah Pak naik golongan, nggak usah naik pangkat. Ya, tanggung jawabnya besar, naik gaji aja Pak. Nah, itu dia yang susah Bapak Ibu ya. Tidak mungkin naik gaji kalau pangkat tidak naik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau mau semakin besar berkatnya, maka harus bisa menerima semakin besar pencobaannya. Harus semakin besar tanggung jawabnya, baru besar Bapak Ibu berkatnya. Kalau tanggung jawabmu nggak ada, bagaimana mau ada berkat dalam hidupmu? Paham sampai di sini? Kalau sedang mengalami pencobaan yang besar, maka siap-siaplah engkau menerima mujizat yang besar. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu yang ketiga. Ya, yang ketiga, siapa itu Roh Kudus? Nah, bisa? Oh, ini dia. Siapa itu Roh Kudus? Yang ketiga, bukti Roh Kudus pribadi. Yang pertama tadi Roh Kudus dia adalah pribadi. Buktinya apa Bapak Ibu? Juga dapat bertindak sebagai seorang pribadi. Dia dapat bertindak sebagai seorang pribadi Bapak Ibu. Yang pertama, Roh Kudus dapat mengajar dan mengingatkan. Saya bisa mengajar, saya bisa mengingatkan saudara. Hal yang sama dilakukan oleh Roh Kudus. Dia juga bisa mengajar saya dan saudara. Dia juga bisa mengingatkan saya dan saudara. Haleluya. Cuman bedanya kita ada tubuh Roh Kudus yang namanya roh. Yang setuju katakan amin. Namanya juga udah roh. Kalau dibilang roh terima, wah, saudara nggak akan bisa lihat saya. Namanya saya roh. Hanya yang berasal dari roh yang dapat melihat roh. Untuk itu perbesarlah roh hatimu supaya engkau bisa melihat Roh Kudus.
atau roh Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami Roh Kudus kalau rohanimu kecil. Amin. Nah, kita lanjut. Yohanes 14 ayat 20 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus bisa mengajar, Pak Ibu. Roh Kudus bisa mengingatkan, sama seperti saya dan saudara. Bapak Ibu, untuk itu ketika saudara didatangi oleh tamu yang sangat terhormat, bagaimana penyambutan Bapak Ibu kepada tamu yang datang itu? Pasti Bapak Ibu, kalau dibilang apa dibilang, cakar bongkar kah? Apa dibilang? Hah? Baku cakar yang bahasa di sini. Kalau di sana itu repot, direpotkan. Supaya apa? Supaya yang datang itu bisa merasa terhormat. Nah, pertanyaannya, Roh Kudus yang layak diberikan hormat, diberikan pujian, dia datang menghampiri kita, kita undang dia, terus kita belum siap nih. Kita, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus mau datang, Roh Kudus tanya, mana tempatku? Mana tempatku? Kalau hidup kita ini penuh dengan kebohongan, hidup kita penuh dengan dunia, di mana Roh Kudus mau bertempat? Nanti kita akan belajar bagaimana cara hidup kita sebagai penuh oleh Roh Kudus. Ada solusi. Oke? Lanjut. Ya, itu Roh Kudus bisa mengajar dan mengingatkan. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi juga. Ya, tadi kita sudah baca ayat, jikalau penghibur yang khusus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, yang bersaksi tentang Tuhan dalam hidup kita bukan kita, Bapak Ibu, itu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, memimpin kepada kebenaran. Kalau engkau sanggup hidupmu jalan dalam kebenaran, itu bukan kekuatanmu, itu bukan karena engkau setiap hari baca Alkitab, Pak Ibu. Itu karena kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin engkau, Roh Kudus yang menggerakkan engkau kepada kebenaran. Untuk itu sangat penting Roh Kudus ada dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Itu Yohanes 6 ayat 13. Tetapi apabila ia datang ke dalam kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Allah, Roh Kudus penolong penghibur, itu yang akan memimpin kamu kepada kebenaran. Haleluya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, yang bisa berbicara juga. Amin. Haleluya. Saya bisa bicara, Bapak Ibu bisa bicara, bisa. Ya, siapa yang tidak bisa bicara? Hanya orang bisu yang tidak bisa bicara. Ada yang bisu di tempat ini? Ada yang bisu? Sesungguhnya bisu itu adalah roh jahat. Ada dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu menemukan orang bisu, itu roh jahat sedang meninggal pada hidupnya. Doakan dia, maka dia akan dilepaskan dan dibebaskan. Percaya, ada dalam Alkitab, Bapak Ibu. Itu roh jahat. Sesungguhnya Tuhan telah menyempurnakan hidup kita selagi dalam kandungan, supaya mulut kita bisa bersaksi kepada orang lain. Tidak mungkin Tuhan ciptakan kita tidak punya mulut, tidak bisa bicara. Bagaimana kita cara bersaksi kepada orang lain? Media suara Tuhan juga dipakai melalui mulut kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, Roh Kudus bisa bicara, tetapi Roh dengan tegas mengatakan, ya, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh yang mengatakannya siapa? Roh Kudus. Roh itu R-nya huruf besar, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mendengar, oh, akan ada itu suara Roh Kudus. Haleluya. Ya, dia bisa bicara. Yang kelima, Bapak Ibu, ini ada ayat-ayatnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ambil dari multimedia. Selain saya akan lanjut karena ini masih panjang. Ya, waktu sudah atau mau sampai jam 1, jam 2. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak mau pulang, Bapak Ibu. Yang kelima, melarang. Ya, dia bisa melarang. Itu Kisah Rasul 16 ayat 6. Ya, yang keenam, dia menyelidiki setiap hati kita.
Saya bisa melarang bapak ibu, saya bisa melarang istri saya bisa melarang anak saya. Dan saya juga bisa menyelidiki istri saya juga bisa menyelidiki anak saya. Sama. Lanjut. Yang ketujuh, dia bersekutu. Sama seperti kita bisa bersekutu dengan satu yang lain. Roh Kudus bersekutu dengan kita. Dia intim dengan kita. Ketika kita mengundang dia akan mau untuk bersekutu dengan kita. Amin Bapak Ibu. Itu 2 Korintus 13 ayat 14. Nanti buka di rumah. 8, dia memohonkan, dia juga dapat berdoa. Dia menyampaikan doa kita kepada Bapa. Buka Roma 8 ayat 20, nanti Bapak Ibu baca dan 27. Ya, yang ke-9 dia juga ayat 8. Yang ke-9 dia memimpin. Katakan memimpin. Katakan memimpin. Ya, sama seperti saya dan saudara bisa memimpin keluarga saudara, bisa memimpin pengikut-pengikut saudara. Berarti Roh Kudus dia adalah seorang pribadi. Katakan amin. Katakan amin. Jika dia bukan sekedar kekuatan atau energi, dia bukan hanya sekedar roh atau zat-zat, tetapi dia berwujud, dia seorang pribadi. Sama seperti saya dan saudara. Bedanya apa? Kita punya tubuh duniawi, dia tidak punya tubuh duniawi. Dia roh yang berasal dan keluar daripada Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, itu buktinya dia sebagai seorang pribadi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Buktinya dia memiliki banyak sebutan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dia dapat atau dia mempunyai sifat-sifat Roh Kudus. Ya, dia punya sifat. Yang ketiga Bapak Ibu apa? Roh Kudus juga dapat bertindak sebagai seorang pribadi. Sama seperti saya dan saudara, dia dapat bertindak. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Roh Kudus dia adalah pribadi. Yang kedua, next. Aha, haleluya. Terima kasih. Siapa itu Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus adalah bagian dari kealahan. Yang setuju katakan amin. Tadi kita sudah belajar ada ayatnya, roh yang keluar dari Bapa. Berarti dia bagian dari Bapa, bagian dari Allah. Amin Bapak Ibu. Nah itu, Roh Kudus adalah bagian dari kealahan. Untuk itu jangan pernah dengarkan, belajarlah dari Alkitab. Jika saudara membilangnya Roh Kudus tidak sederajat dengan Bapa, saudara sedang menghujat Roh Kudus. Saya tegaskan, karena Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti dia bersama-sama dengan Bapa. Dia bagian dari Bapa. Ya, kita akan belajar lewat Alkitab. Bukan dari kepintaran saya, bukan dari logika saya. Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi 3 sebutan Roh Kudus. Yang pertama, penolong. Yang kedua, penghibur. Yang ketiga, Roh Allah. Wow. Sebelum saya dan saudara ada, Roh Kudus sudah ada, Pak Ibu. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama. Karena Roh Kudus disebutkan bersama-sama dengan Allah. Ini banyak ayatnya, nanti minta dengan multimedia, ya, atau saya akan share di grup. Ya, ada 5 ayat. Saya akan pilih 1 ayat sebagai pendukungnya. 2 Korintus 13 ayat 14. Dengan cepat sampai mau bantu saya. 2 Korintus 13 ayat 4. 2 Korintus 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia. Ayat 14, 2 Korintus 13 ayat 14. Kalau di Alkitab dia ayat 13, dia tidak sampai 14. Kalau di Alkitab buku, ya, buku Alkitab
dia ayat 13 saja. Tapi kalau Alkitab Alkitab itu ayat 14. Oke, ya, silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Roh Kudus bagian dari Allah. Dia tidak pernah terpisahkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus sama derajatnya. Katakan amin. Dia bagian dari Allah. Bagaimana mungkin yang keluar dari kita itu bukan berasal dari kita, atau bisa disebut dengan tidak sama dengan kita? Wow. Roh kita itu sama dengan kita. Roh Kudus keluar dari Allah, dari Bapa. Nah itu Bapak Ibu ya. Dia disebutkan bersama-sama dengan Allah. Selalu dia ada. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Dia selalu disebutkan dengan yang tiga ini. Dalam Alkitab juga disebutkan. Bukan karena pendeta mempunyai dogma, bukan karena organisasi mempunyai suatu peraturan tersendiri, bukan, tetapi berdasarkan Alkitab, dia selalu disebut-sebutkan bersama dengan Allah. Siapa yang melarang Alkitab? Siapa yang membantah Alkitab? Saya tidak suruh jumpain saya, tidak. Saya cuma berdoa kepada saudara. Kalau saudara mau membantah Alkitab, saya hanya bisa berdoa. Maaf, saya tidak mau berdebat. Saya hanya mau memberitakan firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh Alkitab, itu yang saya ajarkan. Saya tidak mau berlaga dengan kepintaran, karena saya bukan orang pintar. Saya tidak mau berlaga dengan ilmu, karena saya bukan punya ilmu. Tapi saya punya Roh Kudus yang mau menuntun memimpin saya dalam kebenaran. Saya tidak mau berdebat kepada saudara, karena saya terbatas kepintaran saya. Yang saya bisa hanya menyampaikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu ya, Roh Kudus disebutkan bersama-sama dengan Allah. Itu buktinya. Yang kedua, karena Roh Kudus disebut juga Allah. Tadi kita sudah melihatnya Bapak Ibu. Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah. Haleluya. Haleluya. Nah kita buka Kisah Rasul 5 ayat 3, 4 ya. Kita akan pilih salah satu ayat saja. Dengan cepat. Ya. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, ya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada perbandingan dua sebutan dikatakan di sini ayat 3. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik di rumah, simak baik-baik supaya kau jangan disesatkan. Ayat ketiga katakan begini, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Koma, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Siapa yang mendustai? Roh Kudus disebutkan, lihat ya, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu. Ayat 4, lihat, ada perubahan nama di sini. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap kekuasaanmu? Terus, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sama derajatnya. Yang pertama dia disebut Roh Kudus, yang kedua disebut dalam mendustai Allah. Haleluya. Berarti Roh Kudus bagian dari Allah, atau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu berasal dari Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Wow, Roh Kudus bagian dari Allah, atau bisa disebut juga dan pasti Roh Kudus adalah Allah sendiri. Amin. Amin. Nah itu buktinya Bapak Ibu, ada banyak, ada 6 ayat Bapak Ibu. Ya, kita akan cepat. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, bukti ya Roh Kudus adalah pribadi Bapak Ibu. Ya, atau siapa itu Roh Kudus yang kedua dikatakan di
Yang kedua Bapak Ibu, dia adalah bagian dari kealahan. Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan tangkap kalimat saya dia sama dengan kita. No. Kalau saya menangkap dengan sama dengan manusia, Bapak Ibu sedang dikuasai oleh roh jahat. Maksud saya di sini sama dengan kita adalah dia memiliki pribadi. Dia punya sebutan, dia punya sifat. Amin. Amin. Haleluya. Ya, itu yang pertama kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus disebutkan bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, Roh Kudus disebut juga Allah. Siapa itu Roh Kudus? Yang pertama dia adalah pribadi, seorang pribadi. Yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Bapak Ibu, Roh Kudus adalah bagian dari kealahan, atau kita sebut Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sambil berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kita Yesus. Haleluya. Lanjut slide-nya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kita akan simak penjelasannya pelan-pelan. Haleluya. Next slide-nya. Nah ini dia. Terima kasih. Dan penjelasan Alkitabiah di atas maka dapat disimpulkan pengertian Roh Kudus sebagai berikut. Kesimpulannya, ya, Roh Kudus itu pribadi, bukan kekuatan atau energi. Kalau saudara membayangkan Roh Kudus seperti kekuatan atau energi tegangan listrik, tiba-tiba saudara pegang tegangan listrik, Roh Kudus ada. Bukan hanya sekedar itu. Dia berwujud. Dia adalah pribadi. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita dapat bersekutu dengannya. Roh Kudus ada, kita bersekutu dengan Roh Kudus bisa. Masa Bapak Ibu mau menerima Roh Kudus, mau dipenuhi Roh Kudus, terus jarang bersekutu dengan dia? Haleluya, puji Tuhan, saya sudah turun Bapak Ibu. Ya, masa Roh Kudus masa kita tidak mau bersekutu dengan Roh Kudus? Dia bisa Bapak Ibu bersekutu dengan kita. Ini dia ya. Kita dapatkan harus memanjatkan doa kepadanya. Kita baca berdoa, Roh Kudus bantu saya untuk berdoa kepada Bapa. Maka Roh Kudus akan membantu kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus yang sepenuhnya bersifat ilahi. Ya, Roh Kudus yang sepenuhnya bersifat ilahi harus diberi kehormatan dan ketaatan yang sama yang kita berikan kepada Bapa dan Anak. Jangan pilah-pilah. Kita hormati Bapa berbeda, hormati Anak berbeda, hormati Roh Kudus berbeda. Jangan, sama penghormatannya. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus keluar dari Allah dan bagian dari Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, dia layak disembah. Roh Kudus juga. Bagaimana ya? Roh Kudus, kalau Bapak Ibu jarang menyembah dia, karena dia yang bersama dengan kita di dunia ini. Dia yang bersama dengan kita. Sembah Roh Kudus, maka engkau akan menyembah Bapa juga. Di dalam roh dan kebenaran, dia yang akan memimpin kita. Amin. Nah, Roh Kudus jangan dipandang sebagai hakikat yang lebih rendah dari Bapa dan Anak. Saya tegaskan kembali lagi. Meskipun peranannya kadang-kadang berbeda dari Bapa dan Anak, iya peranannya terkadang berbeda. Itu terkadang, bukan sepenuhnya. Dari mana perbedaannya? Anak pernah mengatakan, sebab saya tidak tahu kapan waktunya tiba, kapan hari itu datang. Anak tidak tahu, yang tahu cuma Bapa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu jangan dipilah-pilah. Jangan lebih rendah dari Bapa dan Anak, sama penghormatannya. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Anak. Ya, karyanya merupakan ungkapan rencana ketiganya. Di antara pribadi dan kegiatan mereka tidak terdapat pertentangan dan ketegangan. Mereka tidak pernah bertentangan. Mereka tidak pernah saling bertegangan, berseteru, tidak pernah. Kalau mereka pernah bertentangan berarti mereka berbeda. Saya, istri saya, anak saya, 3 manusia yang berbeda. Bisa bertentangan? Bisa. Tetapi saya, roh saya, jiwa saya bisa bertentangan? Bisa kalau saudara gila.
Hanya orang gila yang bertentangan dengan rohnya. Hanya orang gila yang bisa bertentangan dengan pikirannya. Amin Bapak Ibu. Bagian dari Bapa, mereka tidak pernah bertentangan, mereka tidak pernah berseteru. Hanya orang yang berbeda, 3 jenis orang yang berbeda yang bisa bertentangan. Amin Bapak Ibu. Ya, di antara pribadi dan kegiatan mereka tidak terdapat pertentangan dan ketegangan. Ya, yang keempat, Allah bukanlah Allah yang jauh. Ya, Kejadian 1:26 katakan gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut serupa dan segambar dengan coba cek ya, supaya kita jangan salah. Kejadian 1, ya saya ingatkan dengan ayat itu. Kejadian 1 ayat 6 ayat 26. Ya, Kejadian 1:26. Ya, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan berburung di udara dan ternak di bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, menurut gambar dan rupa kita, sama dengan Allah. Haleluya. Berarti kita ada kesamaan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah pribadi. Karena kita sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Ya, lanjut. Saya tidak akan panjang-panjang untuk hal itu. Yang keempat, Allah bukanlah Allah yang jauh. Di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal menghampiri kita begitu dekat, bahkan sampai masuk ke dalam masing-masing orang percaya. Melalui Roh Kudus, Dia benar-benar menjadi Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Hanya melalui Roh Kudus kita disertai oleh Allah. Roh Kudus yang menjadi teman kita di dunia ini. Amin. 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 Haleluya. Lanjut Bapak Ibu. Iya. Next slide-nya. Iya. 2 slide lagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Akhirnya bisa terkejar waktunya. Cara supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini pertanyaan kedua tadi muncul pada tema saya. Temanya Roh Kudus, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa itu Roh Kudus? Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus? Cara supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya catat di sini yang pertama, percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan bersama-sama dengan Allah dan bagian dari Allah, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Pertama Bapak Ibu, kalau mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, catat baik-baik, saudara pertama sekali harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi yang dapat bersekutu dengan saudara, pribadi yang bisa menolong saudara, pribadi yang bisa menghibur saudara. Saudara harus percaya. Yang kedua, memiliki kerinduan serta haus dan lapar akan Roh Kudus. Tanpa saudara memiliki kerinduan, memiliki cinta, haus dan lapar akan Dia, Roh Kudus tidak akan pernah mau datang. Sama seperti kita mau berhubungan intim dengan sesama kita, Bapak Ibu, kita harus memiliki kerinduan yang besar, yang keluar dari rasa cinta kita kepada mereka. Demikian juga halnya kepada kita, kepada Roh Kudus. Kita harus mempunyai rasa haus, rindu yang sangat besar kepada Roh Kudus, supaya Dia bisa bersekutu dengan kita, supaya Dia bisa menghidupi. Bapak Ibu dengar baik-baik, tanpa rasa kerinduan, tanpa rasa haus dan lapar, saudara tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Percuma kalau saudara datang, saya mau lihat dulu bagaimana Roh Kudus katanya ada datang ke saudara selama 10 hari plus 1 hari plus 100 hari, 110 hari saudara menanti pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara tanpa kerinduan, tidak akan pernah dapat. Saya pastikan. Karena apa? Saudara datang dengan pikiran-pikiran duniawi. Saudara hanya datang untuk melihat, menyaksikan sebuah pertunjukan nihil, nonsen saudara.
saudara pulang akan dengan kekosongan tanpa kepenuhan daripada Roh Kudus. Haleluya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berusaha untuk tetap unity. Saudara harus unity bersama dengan orang-orang percaya, satu hati, satu pikir. Amin. Jika ada yang memimpin saudara dalam rangkaian ibadah persekutuan, dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara harus unity dengan seorang pemimpin, dengan orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Kalau saudara berusaha untuk menjaga pikiran saudara, tidak berusaha untuk bersatu dengan pikiran mereka, maka saudara akan terhindar sendiri dari pencurahan Roh Kudus. Tanpa unity, saudara tidak akan pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Harus unity, berusaha. Ada kata-kata berusaha saya catat, karena apa? Untuk unity itu sangat sulit. Kenapa sulit saya bilang saudara? Makanya kita harus berusaha, karena menyatukan pikiran, menyatukan kehendak itu susah. Makanya saya katakan harus berusaha untuk tetap unity, bersatu. Kalau Bapak Ibu datang dalam pencurahan Roh Kudus hanya untuk meramaikan, ya, hanya untuk dibilangnya mendemonstrasikan apa segala macam, tanpa berusaha, tanpa menyatukan pikiran, menyatukan kehendak, menyatukan perasaan, saudara akan terhindar sendiri. Tetaplah berusaha untuk unity. Berusaha, ada kata-kata berusaha, karena saya tahu untuk menyatukan pikiran, menyatukan kehendak, menyatukan perasaan tidak sama. Karena apa Bapak Ibu sudah rancang mempunyai hati sendiri, tetapi pujian mengangkat lagu berbeda. Itu juga harus kita mengikuti arahan yang ada. Contoh, Roh Kudus kayaknya saudara suka dipenuhi dengan satu lagu. Ya kan, pernah kan? Kalau saudara ada satu lagu tertentu, saudara merasa kayaknya suka cita. Nah, maunya saudara berharap maunya lagu itu ya. Ya kan, pemain musik sering begitu kan? Ya kan, sudah siapkan lagu, terus tiba-tiba berubah lagu. Bapak Ibu harus tetap unity. Berusaha tetap unity, maka kepenuhan Roh Kudus terjadi. Tetap berusaha, walaupun itu saudara lagunya tidak saudara suka, tidak apa, tetap berusaha unity dengan pemimpin yang ada. Amin. Mengerti sampai di sini? Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, membuka hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Kalau selebar-lebarnya berarti tanpa ada isinya yang lain. Ya, jangan ada isi yang lain dalam hatimu. Jangan ada kedengkian, iri hati, jangan ada pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Jauhkan, kosongkan dirimu. Bapak Ibu, definisinya yang saya dapat di sini dari membuka hati. Ternyata membuka hati bukan sembarangan. Ya, saya dapat di sini Bapak Ibu, membuka hati itu maksudnya jujur di hadapan Tuhan, ada pengakuan dosa dan dimurnikan. Ketika engkau membuka hati, engkau sedang jujur di hadapan Tuhan, dan pada saat engkau jujur, engkau sedang mengosongkan dirimu, mengeluarkan segala bentuk pikiran yang jahat. Itu buka hati definisinya. Yang kedua definisinya, sampai kita dimurnikan Bapak Ibu, dalam kejujuran, dalam keterbukaan kita terhadap Tuhan, kita akan dimurnikan. Proses pemurnian itu tidak enak. Ini Bapak Ibu, saya kemarin pergi ke kebun Pak Elvis, kita rame-rame. Saya diingatkan kembali bahwa untuk mencapai ke suatu tempat di mana kita tuju, dan di tempat itu akan membuat kita merasa nyaman dan tenang dan bahagia, itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu mau naik ke atas, itu tidak mudah. Capek, lelah, tidak mudah. Saya diingatkan kembali Bapak Ibu. Saya mendapatkan itu Bapak Ibu waktu saya turun. Wow, jalan setapak, turun saja capek. Sampai di tempat di pondok, kaki gemetar, capek Bapak Ibu. Saya pikir, turun saja capek, apalagi naik, bagaimana ini Tuhan? Ya, turun saja capek, ada rasa kerugian, betul? Betul atau tidak? Kalau saudara naik pangkat terus tiba-tiba turunkan, capek atau tidak? Ada rasa capek, kelelahan, merasa dirugikan. Ada yang keluar rasanya dari energi kita, dari tenaga kita. Turun. Terus mau naik bagaimana lagi? Tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu setia melakukannya, dalam proses yang ada, ya, dalam kelelahan yang ada,
Bapak Ibu terus mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus sampai ke tempat di mana tempat Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuju, dan Bapak Ibu dapatkan berkat yang luar biasa, maka semuanya akan hilang. Semuanya akan hilang dengan keindahan yang ada, dengan keindahan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Semuanya akan hilang karena kita berada di tempat di mana yang kita mau tuju. Ironisnya, kita mau ke tempat itu, lalu kita berjalan tidak sampai, kita kembali lagi, maka kita akan sama saja seperti orang yang bermimpi, bisa melihat tetapi tidak merasakannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah itu ya. Yang kedua, membuka hati berarti berserah penuh. Berserah penuh untuk karya Roh Kudus. Suka-sukamu Tuhan, Kau mau bikin aku apa? Kau mau bikin aku berlutut, Kau mau bikin aku tersungkur, mau bikin aku guling-guling, mau bikin aku nangis sampai keluar ingus. Berserah kepada Tuhan, tidak jaga event. Haleluya. Mau nyanyi menyembah Tuhan tuh, ku sembahkan ya Allahku. Bagaimana supaya ganteng dilihat orang? Iya kan? Mau keluar air matanya, tahan-tahan. Mau keluar aja, apa? Pernah lihat Bapak? Saya bukan pernah melihat, tapi saya pernah merasakannya. Waktu saya menyembah Tuhan, bukan air mata yang keluar, ingus juga keluar Bapak Ibu. Nah itu, berserah penuh. Ya, Roh Kudus mau bikin kita gaya bagaimanapun. Aduh Tuhan, jangan kau pasang gaya. Raja aja menyembah Tuhan, menari-nari di hadapan istrinya kayak orang gila. Itu Raja Daud. Kenapa? Karena dia cinta. Dia berserah kepada Tuhan. Amin. Itu buktinya berserah penuh. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ya, puji Tuhan, merendahkan diri atau mengosongkan diri. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Sifat air itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau air mengalir ke atas, itu bukan mengalir tapi ditarik. Dan itu bukan sifat air, tapi itu kehendak mesin. Itu kehendak pihak ketiga, pihak kedua. Tetapi sesungguhnya kehendaknya pihak pertama, kehendak air itu sendiri. Dia mau yang mengalir ke tempat yang paling bawah, mengalir ke tempat yang paling bawah, mengalir ke tempat yang paling bawah. Amin. Itu kehendaknya. Rendahkan dirimu. Engkau datang ke gereja ini menyembah Tuhan, rindu kepenuhan Roh Kudus. Rendahkan dirimu, jangan bawa pangkatmu, jangan bawa keuanganmu, jangan bawa hartamu, jangan bawa harga dirimu, tetapi bawalah dengan segala kerinduan untuk Roh Kudus. Bawa itu. Aku rindu padamu Roh Kudus. Aku mengasihimu, aku cinta. Mari datang, penuhi aku. Bersekutulah dengan aku. Aku siapkan hatiku untuk kamu datang. Aku siapkan hatimu selepas ibadah. Aku mengosongkan dirimu, murnikan aku kembali sampai kita bisa bersekutu kembali bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin sambil berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir maksudnya, ending 3 terakhir. Ya. Next, puji Tuhan, masuk kesimpulan. Tepat jam 11.40 kita akan berhenti. Haleluya. Saya catat begini hasilnya Bapak Ibu. Hanya orang yang percaya dan memiliki rasa haus dan lapar akan Roh Kudus yang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tetaplah unity, siapkan dan buka hatimu, maka kau akan menerimanya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bersama kita lagi berdiri Bapak Ibu. Siapkan hatimu, buka hatimu. Tetaplah unity bersama dengan kami di tempat ini. Percayalah bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang siap dan mau untuk bersekutu dengan kita. Haleluya. Kata pujian, Roh Kudus kau hadir.